Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia biasa dan fana, tidak ada satupun di antara kita yang luput dari perbuatan salah dan dosa. Bahkan sesuci apapun tingkah laku hidup yang kita usahakan, kita tetap tidak bisa menyangkal kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita, bila Allah tidak ikut campur tangan terhadap hidup kita. Justru di dalam kelemahan dan kekurangan itulah Allah mau menyapa dan memanggil kita dengan belas kasih dan kerahimannya. Maka tidak pantaslah bila kita terlalu meninggikan diri ataupun terlalu merendahkan diri, sebab kepantasan itu
hanya ada dalam kesempurnaan dan keluhuran kasih-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari Minggu biasa yang kelima ini, bacaan pertama yang diambil dari nubuat Yesaya menceritakan tentang Nabi Yesaya yang mendapat penglihatan bahwa Tuhan yang duduk di atas taktanya yang suci datang menghampirinya. Yesaya yang melihat kemuliaan surgawi yang sedang dinyatakan kepadanya pun merasa tidak pantas, sebab dirinya dipenuhi dengan kenajisan dan dosa. Walaupun begitu, kekurangan yang ada pada Yesaya tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk memakai dirinya menjadi utusan untuk mewartakan kabar baik bagi bangsa Israel. Saudaraku yang terkasih, bacaan kedua yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengisahkan tentang Rasul Paulus yang berusaha meyakinkan dan meneguhkan jemaatnya bahwa keselamatan telah hadir bagi orang-orang yang percaya kepada Injil Kristus. Kabar tentang Kristus yang wafat dan bangkit demi menebus dosa-dosa manusia adalah sungguh benar. Sebab Yesus yang bangkit itu telah menampakkan dirinya kepada para rasul dan kepada Paulus yang hina dan penuh dosa. Berkat kasih dan karunia-Nya, Allah telah menghapus dosa-dosa Paulus dan menjadikannya pantas untuk menjadi pewarta kasih Allah kepada sesama. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sejalan dengan tema bacaan sebelumnya, perikop Injil yang hari ini kita renungkan mengisahkan tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya yang pertama. Meskipun paralel dengan kisah panggilan lainnya, berbeda dengan Matius dan Markus, penginjil Lukas membuka kisah panggilan ini dengan mujizat penangkapan ikan yang membuka mata para murid tentang siapa diri Yesus sesungguhnya. Simon Petrus yang melihat mujizat tersebut pun akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan yang sedang menghampiri dirinya yang penuh dengan dosa. Meskipun Simon Petrus merasa tidak pantas, Yesus tetap mengasihi dan memanggilnya dengan bersabda, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Simon Petrus pun akhirnya memenuhi panggilan Tuhan itu dengan meninggalkan jalannya dan pergi mengikuti Yesus bersama murid-murid yang lainnya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan-bacaan kitab suci yang kita renungkan pada hari ini, Allah telah berbicara dan menyapa kita dengan sabdanya yang kuat dan meneguhkan. Kisah panggilan Nabi Yesaya, Rasul Paulus, dan Simon Petrus adalah bukti bahwa Allah mampu mengangkat dan memantaskan manusia yang berdosa untuk menjadi alat kasih-Nya. Segala kelemahan dan dosa tidak bisa menghambat rahmat kerahiman yang hendak dinyatakan Allah atas hidup kita. Kisah panggilan ini juga hendak menunjukkan bahwa Allah telah menampakkan belas kasih dan kerahiman-Nya yang tanpa batas. Sehingga dengan adanya pertobatan, manusia yang penuh dosa pun menjadi pantas untuk bersama dengannya dalam kemuliaan surgawi. Saudara-saudariku yang terkasih, maka dari itu, dengan mengaku diri sebagai orang Kristen, dengan segala kelemahan yang ada dalam diri kita, kita
juga harus siap sedia untuk dipanggil dan dipakai oleh Allah dalam mewartakan amal kasih kepada sesama. Pertanyaannya untuk kita, bila Tuhan menyapa dan memanggil, siapkah kita menjawab seperti yang dikatakan Nabi Yesaya? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Selamat bermenung. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur sebab Engkau telah menyatakan belas kasih-Mu yang sempurna dalam diri Yesus Kristus. Meskipun kami diselimuti oleh dosa, dengan penuh kasih Engkau tetap memanggil dan mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu yang terkasih, sebagai utusan-Mu. Semoga dengan merenungkan kembali peristiwa kerahiman-Mu, kami semakin diteguhkan menjadi pewarta sabda dan amal kasih-Mu kepada sesama kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.